Saatnya timnas latihan passing. Kata itu kita sematkan untuk solusi daripada performa buruk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Wow. Jadi kita sedih ketika melihat timnas Indonesia itu bukan karena kalah, guys. Tetapi kita sedih melihat timnas Indonesia itu ketika salah passing terus. Ini menjadi PR besar bagi Coach Sintayong. Sebenarnya ini bukan PR Coach Sintayong lagi nih untuk ngelatih passing, ya kan? Akhirnya tugas siapa nih ngelatih passing? Ya tugas pemain itu sendiri. Bisa-bisanya passing nggak nyampe. Bisa-bisanya lama kali ngasih passing. Ini harus betul-betul diubah. Jika memang pemain-pemain lokal ini, pemain-pemain muda ini ingin terus bersaing di timnas senior atau di timnas Indonesia. Jika tidak, ini maka mereka ini tak ada yang layak untuk masuk ke timnas senior, guys. Maka jika tidak mereka merubah apa yang mereka kurangi atau mungkin kekurangan yang mereka punya ini tidak segera mereka ubah, maka bukan hal yang tidak mungkin. Mereka tidak ada yang layak untuk meregenerasi timnas senior saat ini. Karena jauh sekali kualitasnya, guys. Timpang banget. Ya kenapa? Karena pemain timnas senior itu untuk masalah passing udah lolos. Mereka udah bicara tentang visi bermain. Mereka udah bicara tentang skema. Makanya Coach Sintayong tidak terlalu teriak-teriak ketika menghadapi timnas senior. Ketika menangani timnas senior. Tetapi lihat ketika menangani timnas Piala AFF. Ini seperti kita ke setelan pabrik. Lihat bagaimana Coach Sintayong tidak berhenti menunjukkan rasa kecewanya. Ekspresi-ekspresi yang ia punya, wah gitu kan. Apalagi asal timnas salah passing terus, guys. Dan sering sekali salah passing kita ini malah berujung gol ke gawang kita. Gitu, guys. Maka ini kan menjadi PR problem tersendiri, guys, daripada pemain-pemain Piala AFF, guys. Makanya aku kasih judul saatnya timnas latihan passing. Kalau kata netizen yang aku baca di sosmed ya, udah gak usah lagi latihan-latihan yang lain lah. Udah passing aja, coba latihan passing aja sampai 1000 kali, sampai khotam, sampai betul-betul gak salah ngumpan lagi. Sampai segitunya geramnya netizen Indonesia atau supporter timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia ngomong kayak gitu bukan karena benci dengan pemain itu, bukan, tetapi karena saking sayangnya lah melihat pemain itu biar dia berkembang. Ketika pemain itu berkembang, maka dia akan memberikan kontribusi bagus kepada timnas. Ketika dia bisa memberikan kontribusi bagus kepada timnas, maka timnas akan bagus. Ketika timnas akan bagus, biasanya akan menang. Jika akan menang, maka timnas akan mengangkat trofi. Kan gitu jatuhnya. Berawal dari passing. Tetapi jika passing aja masih berantakan, maka permainan timnas tidak akan baik. Ketika permainan timnas tidak akan baik, maka akan kalah. Ketika timnas kita kalah, maka tidak akan mendapatkan trofi. Nah, seperti itu. Maka dari itu, ini PR yang sangat-sangat besar daripada pemain itu. Aku bukan PR Sintayong, aku bilang. Karena ini memang bukan lagi masuk ke dalam PR Sintayong. Bayangkan kualitas pemain. Itu bukan lagi bicara tentang PR pelatih. Kenapa? Pelatih berbicara tentang skema, taktik. Itulah pelatih. Tapi kalau misalnya nendangnya nggak pas, terus juga nendangnya berpelepotan, bersalahan, apakah itu masih jadi PR pelatih? Mungkin aku rasa tidak. Sejauh ini, pemain yang mungkin bisa aku bilang di atas rata-rata kualitas passingnya adalah Donitri Pamungkas, guys. Donitri Pamungkas aku pilih satu-satunya pemain yang akurasi passingnya itu selalu tepat. Jarang sekali kita lihat Doni Pamungkas itu melakukan kesalahan passing. Bahkan passingnya tidak lagi passing datar, guys, tetapi umpan lambung lagi. Itu sangat akurat daripada Donitri. Pemain yang masih sangat-sangat muda ini. Asli, ini bakal menjadi bintang masa depan timnas Indonesia, guys. Aku melihat ada sosok Justin Hubner di dalamnya, tetapi versi kalem, guys.
Karena kan Justin Nunez sering sekali posisi sebagai back central back, tetapi di bagian sebelah kiri. Dan itu sekarang dipegang oleh Donny3 di Piala AFF kali ini, guys. Kalau untuk pemain yang lainnya masih sangat-sangat kurang, guys. Terkhususnya Arkan Fikri. Arkan Fikri yang sering, aku tetap wajib respect kepada Arkan Fikri karena dia mainnya selalu ngotot, mainnya selalu lari kemana-mana, dan ini tipe pemain yang sangat disukai Coach Sintayong. Walaupun dia sering buat salah, tetapi Coach Sintayong selagi pemain itu masih terus mati-matian mau di lapangan, Coach Sintayong pasti akan tetap memakai dia. Makanya kita lihat Hoki Caraka masih terus dipanggil ke timnas, walaupun kontribusinya masih minim. Kenapa? Karena memang Coach Sintayong suka pemain yang betul-betul mati-matian ketimbang ada pemain yang skillful tapi nggak pernah mau mengeluarkan 100% yang ada dalam dirinya. Ya, tetapi ini mungkin menjadi dilema juga sih bagi kita, ya kan? Karena apa? Karena justru orang-orang yang nggak bisa passing ini yang selalu kesalahan justru malah sering merugikan tim. Lihat kebobolan melawan Laos itu karena kesalahan passing, guys. Kan itu tidak lagi harusnya terjadi untuk timnas senior di Piala AFF walaupun diisi masih pemain muda, guys. Ya walaupun kita tahu lah salah passing tidak hanya terjadi di timnas Indonesia tapi juga di negara-negara ASEAN lainnya, bahkan lebih parah. Contoh, kiper daripada Kamboja passingnya malah ke pemain lawan. Kan? Contoh lagi, kiper Malaysia passingnya lebih parah lagi. Nah, tapi kita janganlah mau jangan sampai kita adu salah passing dengan negara-negara lain, guys. Seharusnya level kita lagi ini bukan lagi level Asia Tenggara, tetapi sudah memasuki menapaki level Asia. Dan bahkan sebentar lagi jika memang rezeki, kita akan sudah mentas di Piala Dunia, guys. Level kita udah Piala Dunia. Maka dari itu untuk pemain-pemain muda ini, karena kita saking sayangnya, maka kita kasihlah sebuah masukan. Sebaiknya pemain-pemain muda ini untuk meningkatkan lagi kualitas passing yang mereka miliki, meningkatkan lagi kualitas kontrol bola mereka. Kita tahu kontrol sentuhan pertama mereka ketika sudah mendapatkan passing itu sangat buruk, guys. Ya, tapi jangan pula kalian komen, "Kalau Bang coba sana main." Awak mana bi? Awak bukan pemain bola, ya kan? Awak pula disuruh main ya nggak bisa lah, ya kan? Awak kan cuma bisa melihat, mendengar dan merasakan, terus awak kasih masukan, kan kayak gitu. Namanya juga kita supporter, ya kan? Ya taunya komen aja lah sama mendukung, baik itu menang maupun kalah. Yang jelas nggak kita caci maki lah pemain itu, tapi kita beri masukan. Nah, untuk saat ini di video kali ini, masukan pertama yang harus kita betul-betul beri kepada pemain muda ini adalah latihan passing sebanyak dan sebaik mungkin, guys. Jujur, passing kita masih sangat-sangat berantakan. Selesai passing, maka yang kedua adalah kontrol bola. Kita udah passing, terus nerima bola itu juga. Dan terakhir itu adalah masalah visi bermain, atau mungkin kita bilang scanning. Jadi dalam artian ketika kita udah mendapatkan passing, operan daripada teman, kita kontrol bola, atau mungkin kita langsung jangan lama-lama megang bola, tetapi kita sebelum mendapatkan bola, kita itu udah tahu mesti ngoper kemana ini bola. Kebanyakan pemain kita berpikirnya setelah udah dapat bola, makanya sering mandet, makanya sering sekali direbut. Kenapa? Mikirnya ketika udah dapat bola baru mikir. Padahal seharusnya sebelum mendapatkan bola, sebelum mendapatkan operan daripada teman kita, kita sudah berpikir ini bola mau kita arahkan kemana. Nah, maka nggak salah banyak yang komen netizen itu masalah IQ, masalah intelijen, kepintaran dalam mengambil keputusan. Kenapa pemain-pemain luar negeri itu enak ditonton? Kenapa? Karena ketika mereka sudah mendapatkan passing, mereka langsung memindahkan bola itu, atau mereka udah tahu langkah apa yang akan mereka ambil. Contoh kayak Marcelino, salah satu pemain yang bisa kita bilang punya intelijen yang cukup tinggi. Kenapa? Ketika bola belum sampai kepada dia, ketika itu dia sudah tahu bola ini akan diarahkan kemana. Makanya kita lihat, coba kalian tonton pertandingan lawan Laos dengan lawan Myanmar. Ketika bola mengarah ke Marcelino udah langsung memindahkan bola itu dengan cepat, guys. Berbanding terbalik dengan pemain-pemain lainnya. Ketika mereka sudah dapat bola, mereka malah keep itu bola. Mereka itu malah bingung mau ngoper kemana. Malah terlalu lama dan salah passing lagi ke depannya. Gara-gara apa mereka salah passing? Karena kurang scanning. Seperti itu. Maka dari itu, itulah masukan yang harus
bukan harus ya, itu ya terserah. Namanya juga kita supporter biasa. Ya mungkin kalau menurut aku yang harus ditingkatkan oleh pemain-pemain muda ini guys. Ingat, kita ngomong kayak gini bukan karena kita nggak sayang sama pemain kita, tetapi karena saking sayangnya lah kita kepada pemain timnas, biar bisa mereka masuk ke timnas senior di Piala Asia nantinya ataupun di Piala Dunia ke depannya. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Saat ini timnas paling harus itu latihan passing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.